Ya people, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rucita Permatasari. Podcast Tamu CEO kali ini kedatangan seorang anak muda luar biasa yang sudah meraih banyak prestasi di usia 19 tahun. Siapakah dia? Yuk tonton serunya obrolan saya dengan Patricia Mayore, Surabaya Young Entrepreneur. Jangan lupa like, share, and subscribe. Hai, bertemu lagi dengan saya Rucita Permatasari di acara Tamu CEO bersama saya. Kali ini saya bersama dengan tamu spesial karena dia masih muda, multi talent. Selain itu dia juga bisa nyanyi, juga model, dengar-dengar juga Crazy Rich lagi. Nah, selain itu dia juga punya banyak penghargaan berbagai macam, bahkan sampai muri. Siapa lagi selain Patricia Mayore? Hai, apa kabar? Baik, thank you so much untuk waktunya, for Aku inviting yang thank you me. banget karena kamu sudah sempatin waktu untuk di acara ini di Tamu CEO bersama saya. Kalau dengar nama Patricia Mayore itu pasti anak-anak muda itu tahu banget Patricia karena banyak banget agenda positifnya, terus fasih berbagai bahasa. Terus dengar-dengar kan Patricia juga mau ke luar negeri ya, mau ngelanjutin studinya. Yeah. Nah, aku pengen tahu sih kegiatan akhir-akhir ini apa yang menyibukkan seorang Patricia Mayore? Kegiatan akhir-akhir ini kalau pasti dominannya lebih ke preparation ya, karena udah bulan ini mau berangkat ke Singapura untuk lanjut my bachelor. Jadi pasti sibuk preparation, mulai dari mentalnya disiapin, terus juga di sananya lebih prepare harus ngapain aja sih gitu. Terus sisanya sih lebih ke masih lanjut sekolah juga kan, jadi masih online class, sama kadang juga masih bantu parents punya usaha di office gitu. Kalau boleh tahu ngambil bachelor apa ya? Bachelor of Business, jadi dalamnya ada belajar international business, belajar juga business law, kayak gitu-gitu sih. Oh, kenapa kok milih jurusan itu, Patricia? Ya karena basically kita kan ada family business juga ya, pasti kita sebagai third generation kebetulan tuh pengen didorong untuk ngelanjutin bisnis juga. Selain itu pengen punya inovasi-inovasi yang baru juga untuk expand ke new sectors. Jadi makanya dicemplungin ke Bachelor of Business supaya bisa lebih ngerti sih. Oh, gitu. Dan melanjutkannya di universitas di Singapura ya? Universitas iya, apa di RMIT University di SIM. Wow, hebat banget. Tapi Patricia sebelumnya juga udah kuliah ya ini ya? Udah, jadi Juni ini udah selesai diploma. Udah selesai diploma, karena kan 3 tahun kalau Singapura, 1,5 tahun udah selesai, tinggal 1,5 tahun lagi. Jadi gitu. udah dilanjut ya? Iya, berarti tinggal lanjut. Patricia di sana udah independen sendiri ya, udah nggak sama orang tua juga kan, Iya, jauh ya? iya, wow, betul. Hebat banget. Nah, anak muda sekarang itu banyak yang independen kayak gini nih. Mereka sekolah di sana sendiri, hidup sendiri, ngapa-ngapain sendiri ya mestinya ya, cuci baju apa sendiri juga. Oh iya Patricia, kemarin tuh aku belum ucapin karena terima kasih banget udah support Institut Amitya Cup yang pertama kali ngadain buat anak sekolah SMA dan SMK. Mereka belum lulus dan mereka juga seneng banget bisa tahu Patricia kan, mereka kan adik kelas ya, jadi betul. Saya ucapin terima kasih. Tapi saya ingin tahu kira-kira kesan Patricia di acara kemarin gimana? Itu acaranya luar biasa ya, karena first year bikin lomba, bikin Institut Amitya Cup ya kalau nggak salah namanya, tapi udah rame banget dan partisipannya juga udah lumayan banyak. Dan mereka juga effortnya bukan yang dianggap lomba baru terus seenaknya mereka lah preparationnya, tapi mereka benar-benar prepare sih kalau dari dari yang saya lihat gitu. Jadi saya rasa memang harus dilanjutin terus ya di tahun-tahun berikutnya. Betul. Jadi mereka ini ya antusias banget ya, benar. Dan mereka sampai prepare pingin jadi koki mungkin ya, betul. Ya passionnya ya dikejar ya. Oke. Terus menurut Patricia perlu nggak sih generasi new normal ya, kalau saya bilang bukan Gen Z lagi kayaknya habis ini gen apa lah ya, new normal itu kira-kira perlu nggak sih mereka itu berkompetisi
mengikuti perlombaan-perlombaan seperti itu? Saya rasa kompetisi itu sangat diperlukan ya zaman sekarang, karena kan dengan kompetisi kita bisa gather dengan orang-orang yang dari sekolah-sekolah yang berbeda, dari tempat-tempat yang berbeda, otomatis punya experience yang beda, ilmu yang didapat juga berbeda. Dari situ kita bisa kelihatan gitu standar kita itu seberapa. Kalaupun misalnya kita nggak menang lomba itu nggak masalah gitu. Yang penting kan experience yang kita dapat dan kita bisa tahu, oh kalau mau menang tuh harus punya standar segini. Jadi bisa jadi acuan buat kita untuk increase our level gitu, increase standarnya kita. Iya, gitu. Berarti perlu banget kita harus nambah pengalaman kita ya. Betul, pengalaman, untuk menambahkan skill kita ya. Dan juga nambah network kan pasti ya. Iya, misalnya benar, kayak kemarin lomba ada cooking, ada lomba barista. Jadi bisa share pengalaman juga. Mungkin suatu hari bisa collab bareng. Iya, jadi benar. banyak banget sih network juga, standar yang lebih baik juga sangat perlu. Oh iya, benar. Kalau Patricia ini kan usianya masih muda banget. Ya hampir sama lah sama saya. Kalau ngelihat generasinya Patricia ini sekarang ya, aku ngelihat sih, kalau aku jujur ngelihat anak-anak aku aja waktu umur 19 tuh belum seperti Patricia, udah berani public speaking, udah kepikiran buat charity, udah kepikiran bikin bisnis, bantu orang tua. Nah, kalau di seumurannya Patricia itu gimana sih keadaannya generasi sekarang itu? Sebenarnya kalau teman-teman saya tuh semua macam-macam ya. Ada yang mungkin memang mereka lebih fokus mau sekolah dulu gitu. Nanti mau experience di work experience-nya nanti aja setelah lulus gitu. Ada juga mungkin yang mau sambil kerja, sambil kuliah ada. Ada juga yang udah deh nggak usah kuliah, langsung kerja aja gitu. Tapi I think despite dari berbagai macam mindset yang berbeda, mereka ini orang-orang zaman-zaman saya ini, mereka orang-orangnya sangat ambisi ya, antusias untuk bisa prepare for the future gitu. Makanya kenapa zaman sekarang itu nggak bisa malas-malesan, karena pesaingnya juga banyak, kompetitornya juga banyak, dan semangatnya mereka juga luar biasa gitu. Apalagi ditambah mereka yang udah berpengalaman macam-macam, knowledge-nya juga macam-macam. Jadi ya kita sebagai anak muda juga harus terus upgrade levelnya kita gitu, dengan cara ya perbanyak network, terus juga sekolah, mungkin punya experience yang berbeda gitu sih. Karena zaman sekarang ya memang namanya hidup ya, play hard work hard juga kan ya. Pasti ada senang-senangnya, tapi mereka juga orang-orang zaman saya ini juga orang-orang yang sangat ambisi sih. Iya, benar-benar. Jadi harus tetap semangat. Terus tujuannya kita harus lebih fokus ya, karena kan media sosial apalagi ya cepet banget, berita update cepet banget ya. Betul. Bener-bener. Jadi memang generasi milenial sekarang ini cukup agresif daripada zaman-zaman sebelumnya ya. Nah, Patricia ini kan tadi balik lagi masih muda, udah jago nyanyi, sekolah juga nilainya bagus terus bisa sampai sekolah di luar negeri, terus juga sempat jadi model, terus nanti ini kepinginnya mau ngerambah apa lagi nih di Singapura kira-kira? Sebenarnya kalau ekspansi ya, maksudnya perambahan ke lain tuh banyak banget. Karena kalau ditanya cita-citaku dari kecil tuh nggak ada spesifik. Misalnya orang ditanyain kamu mau jadi apa, jadi dokter atau jadi pilot gitu. Kalau aku nggak pernah kasih sesuatu yang something yang spesifik gitu. Aku pengen jadi orang yang ya bisnis ya, tapi punya impact itu yang gak cuman bisnis aja, tapi ada impact yang lain, ada profesi-profesi yang lain yang bisa kasih efek untuk orang lain gitu. Jadi sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu saya pelajari. Begitu pula pada saat saya di Singapura nanti, dari situ saya rasa akan bisa kelihatan gitu opportunity-nya apa yang bisa saya dapetin, yang bisa saya aplikasikan di Indonesia gitu, yang bisa saya aplikasikan juga untuk my future career gitu. Jadi pingin ini ya, yang penting sepintar-pintarnya kita harus jadi orang yang bermanfaat ya. Betul. Sesama kita. Karena percuma juga kalau kita pintar tapi kita nggak bisa aplikasikan, kita nggak bisa kasih impact untuk orang kan, juga sia-sia gitu. Iya sih, bener. Kita itu jangan pelit ilmu, ya kan ya? Jangan pelit ilmu, jangan pelit berbagi, karena itu juga rezeki. Nah, rezeki kita itu bisa berasal dari situ juga. Nah, saya juga ngelihat Patricia itu kan punya foundation namanya
The Heart of Patricia. Betul. Itu idenya dari mana? Terus tujuannya, goalsnya tuh apa ya kira-kira? Terus apa sih dominance isunya yang mau diangkat tuh apa sih? Jadi awalnya itu terbentuk karena pandemi memang, karena pandemi COVID. Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang yang kena PHK, terus banyak sekali masyarakat yang kesusahan, mau makan aja susah gitu, apalagi mereka mau nyekolahin anak gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya itu ada inisiatif untuk mau help people gitu loh. Nah, pada saat itu juga kita diajak kerjasama dengan salah satu platform yang cukup besar di Indonesia, kemudian dia ajak kita untuk fundraising gitu. Nah, saya rasa kalau misalkan cuma saya aja yang bergerak kan sepertinya nggak akan cepat gitu loh. Saya ajak teman-teman yang juga memiliki keinginan yang sama, memiliki tujuan yang sama. Nah, akhirnya kita buatlah satu organisasi yang namanya The Heart of Patricia gitu, karena memang pada awalnya saya yang mengajak teman-teman untuk teman-teman yang setujuan untuk bergabung gitu. Nah, dari situ kita kan juga survei ya, kurang lebih apa sih yang sebenarnya diperlukan sama masyarakat, yang mereka butuh sembako, kadang juga butuh uang tunai gitu. Dan sebenarnya tujuannya mereka itu apa? Kita lihat mereka itu nggak bisa nyekolahin anak karena pandemi itu. Dan kita juga sebagai anak muda, kita merasa kalau younger generation itu nggak punya proper education, maka nggak bisa maju. Betul. Ya. Nah, akhirnya kita kasih sembako, kita kasih uang tunai dan lain-lain sebagainya supaya mereka bisa mencukupi hari-hari, bisa give proper education untuk anak-anak gitu. Itu sih tujuan utamanya. Berarti tujuan utamanya memang untuk charity untuk kemarin ya, karena posisi pandemi. Betul. Dan sekarang berlanjut terus ya tentunya untuk kegiatan charity-nya. Nah, dengan kegiatan yang banyak ini, tapi saya yang sering tahu itu Patricia jago nyanyi Mandarin sih, saya tahu. Nah, itu tuh emang Patricia emang jago bahasa Mandarin tuh emang dari kecil atau emang gara-gara suka film-film Mandarin? Kalau sekarang kan anak-anak Korea ya kali ya, film-film Mandarin kan, dulu sebelum Korea itu kan Mandarin, atau gimana ceritanya? Saya waktu kecil tuh umur 3 tahun udah dilesin Mandarin gitu. Oh, umur 3 tahun. Wow. Udah les Mandarin, Inggris, bahasa-bahasa lah. Dan kebetulan saya juga tipe orang yang suka language, suka belajar bahasa gitu. Nah, ternyata belajar dari kecil juga nggak sia-sia gitu. Maksudnya saya bisa suka sampai sekarang juga bisa terpakai gitu. Nah, kebetulan pada saat saya kecil tuh juga itu bikin album nyanyi, terus sering disuruh tampil sama mama, terutama nyanyi di panggung, terus kadang speech gitu-gitu. Nah, divariasi lah pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Mandarin. Nah, akhirnya kepakai terus sampai sekarang, karena kan mama bilang kayak, masa vocabnya itu aja. Nah, ya kita kan research lagi, belajar lagi, makanya sampai sekarang kebawa suka Mandarin, suka Inggris, suka bahasa gitu. Oh, berarti lagu pertamanya dulu pakai lagu Indonesia. Indonesia ya. Oke. Tapi aku lihat Patricia banyak nyanyi Mandarin juga ya. Kalau aku lihat ya. Karena family aku itu memang dulunya ada yang benar-benar dari China gitu. Jadi makanya kalau family gathering lagunya banyak yang ngerti bahasa Mandarin, makanya kita nyanyinya Mandarin. Oke, gitu. Bisa nggak ya kita dengerin suaranya dari Patricia dikit aja, kira-kira lagu kesukaannya Patricia? Terserah deh mau bahasa apa aja. Aku kasih Mandarin dikit aja ya. Oke, boleh. Judulnya itu Kan Ente Sin, artinya itu hati yang bersyukur. Jadi Kan Ente Sin, 感谢有你伴我一生，让我拥有请做我自己。感谢你的心，感谢命运，打开花落，我一样会珍惜。Bagus banget suaranya, harus bikin album loh ini next ya nanti. Nanti jangan-jangan jadi penyanyi Singapura nantinya, bukan penyanyi Indonesia kayaknya. Oke. Patricia, kalau aku lihat tadi orang tua banyak banget ya support Patricia dari kecil katanya tadi ya, dari berarti kan didikannya juga cukup keras. Betul. Terus habis gitu punya power system atau power support terbesar dari Patricia pasti orang tuanya. Nah, aku pengen tahu apa sih hal yang Patricia banggain atau
thank you atau support dari orang tua ini yang bikin Patricia selalu inget dari orang tua? I think orang tua saya tipe yang saya benar-benar appreciate ya. Itu mereka selalu support apapun yang saya pilih. Karena memang kebetulan apa yang saya pilih juga mostly itu sejalan sama mereka punya visi gitu. Mereka selalu support dan supportnya juga bukan yang cuman setengah-setengah gitu kan, ada kadang yang support cuma secara financial gitu, tapi mereka benar-benar support dalam segala aspek gitu, termasuk misalnya pada saat let's say tampil atau ada project apa yang baru, hosting dan lain sebagainya, mereka selalu menyempatkan untuk datang walaupun mereka sama-sama bekerja gitu. Itu sih, selain itu juga yang saya thankful ya, walaupun mungkin saat kecil juga merasa stres ya, bukan stres sih, lebih ke pressured ya, karena kan saya juga anak tunggal, pastinya senang suka duganya juga ke saya kan. Kalau ada senang saya yang terima, kalau ada nggak senangnya juga saya yang harus nanggung gitu. Jadi lebih belajar untuk responsible sama disiplin sih gitu. Karena dari kecil tuh kan emang banyak ya. Kalau orang biasanya mungkin habis sekolah pulang istirahat gitu. Kalau aku banyak lesnya mulai dari yang akademis sampai non akademis itu ada semua. Jadi ya lebih ke thankful karena udah diajarin banyak hal, belajar untuk disiplin juga, akhirnya bisa lebih terbiasa sih. Sekarang kalau ada apa-apa lebih nggak kaget lagi gitu. Iya benar. Jadi kalau pingin pinter, pingin seperti Patricia bisa bahasa macam-macam, nggak boleh males. Jangan tidur siang, biasanya anak-anak kan pulang sekolah tidur siang, ini yang bahaya. Jadi Patricia bisa seperti ini itu juga perjuangannya lama, dari kecil sampai sekarang. Sebenarnya saya sekarang pun juga masih banyak yang saya pelajari sih. Saya sekarang juga belum apa-apa gitu, karena masih banyak hal yang saya perlu ngerti, saya perlu belajar. Makanya itu it's an honor for me bisa ngobrol bareng Cicita juga di sini gitu, belajar banyak hal lah. Karena kan mungkin yang dulu bisa bawa saya belajar mengerti Mandarin, ngerti Inggris, ngerti lebih ke dunia entertain istilahnya, tapi di dunia yang sektor-sektor yang lain saya juga masih harus banyak hal yang saya perlu ngerti gitu. Bener. Kalau gitu kita minum dulu deh. Tadi Patricia udah nyanyi belum minum. Kita stop dulu minum ya. Thank you. Ini kita minum dari Grand Darmo Hotel by Amitia. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaannya banyak banget ini Patricia. Soalnya banyak anak-anak ini ngefans sama Patricia. Kita bisa tahu followernya Patricia juga banyak banget ya. Nah, Patricia, dulu saya sendiri kan karena mungkin bukan sepantar sama Patricia, tahu dan viralnya Patricia itu kan karena Sweet Seventeen-nya ya, yang megah, keren, terus ajak temen-temennya. Kalau aku dulu ya Sweet Seventeen sih, cuma ya tetap acara gede juga ya, karena kan perempuan ya harus Sweet Seventeen gitu ya. Tapi Sweet Seventeen-nya Patricia ini kan spesial karena ada mengandung tema Indonesia juga ya kalau nggak salah ya. Itu yang 18 tahun. Oh 18 tahun ya. Nah ini berarti apakah Patricia bakal ngerayain lagi nih nanti yang ke selanjutnya atau gimana nih? Atau temen-temennya diboyong nih ke Singapura buat jenguk Patricia nanti gimana? Belum ada plan sih itu. Belum ada ya? Iya, tapi ya sebenarnya gini, Sweet Seventeen tuh kenapa bisa heboh tuh saya sendiri juga bingung gitu. Karena kan dari zaman dulu orang kalau Sweet Seventeen kalau perempuan kan pasti dirayain kan ya. Mostly dari zamannya Cicita Seventeen kan udah dirayain juga gitu. Cuman mungkin karena kemarin tuh rangkaian acaranya juga lumayan banyak. Terus ada juga yang sempat ajak teman ke luar negeri gitu, makanya jadi heboh gitu. Padahal sebenarnya banyak juga yang ngajak ke luar negeri gitu, tapi nggak tahu juga kenapa saya yang pada saat saya ulang tahun yang viral gitu. Tapi kalau kedepannya usia berikutnya nggak ada plan sama sekali sih. Sekarang mungkin pemikirannya lebih ke lebih yang intimate lah ya. Ya mungkin bakal ada party tapi belum ada plan mau gimana sih. Oh gitu. Nextnya belum tahu ya, nantinya ngalir aja ya, nanti kalau punya ide apa gitu ya. Kira-kira kita nanti diundang kayaknya sama Patricia ke Singapura loh ya. Jadi siap-siap itu, udah punya belum paspornya? Ayo diurus dulu paspornya, jangan mati karena kemarin pandemik ya kan.
Iya, Patricia. Jadi memang Seventeen tuh suatu keharusan ya kalau seorang perempuan itu mesti ngerayain Seventeen sih, memang bener ya. Bukan keharusan ya, tapi pilihan juga kan. Cuman memang mostly mesti dirayakan lah ya. Kebanyakan teman-teman semua pada perayaan kan gede-gedeannya Seventeen biasanya. Iya, gitu. bener-bener. Mungkin karena Patricia itu ikon di SMA waktu itu, jadi orang-orang langsung viral kali ya. Banyak yang suka sama Patricia makanya langsung viral. Oh, Patricia ngerayain Seventeen gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah yang aku tanyain, rencana nih dengan sebanyak prestasi yang dikerjain sama Patricia, mau merintis apa lagi nih kira-kira ya, pingin hal apa yang baru nih nanti next? Next, kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang kan digital itu sangat maju ya. Jadi saya pasti mau, karena saya juga punya passion istilahnya, punya interest juga di dalam dunia kayak media, terus di dunia entertain gitu. Walaupun saya nggak harus yang maju di depan panggung, tapi di belakang panggung saya kepengen ngerti gitu, lebih ke media, digital mungkin usaha yang sudah ada sekarang, punya family, dibikin secara digitalnya, atau bikin juga kemudian bikin juga bisnis media mungkin. Iya. Lebih ke mengikuti perkembangan zaman lah ya, karena sekarang kan kayak e-commerce, kemudian startup semuanya pada pakai. Orang kadang males mau pergi mall, pergi ya semua serba digital ya, karena mereka di ranjang aja bisa shopping gitu. Kadang harganya pun juga lebih murah dibandingkan beli secara offline gitu. Jadi pengen menuju ke era digital lah ya, betul. Nah, aku ada pertanyaan khusus satu ini untuk Patricia. Patricia, kita kan perempuan ya. Pasti pertanyaan orang-orang, kita ini seorang perempuan, ada nggak perasaan seorang Patricia takut untuk berkarir? Karena kan perempuan ini kan mesti didominasi dengan ngapain terlalu pintar ya kan, ngapain pendidikan terlalu tinggi. Nah, tapi kan sekarang juga mulai banyak nih yang bermunculan juga yang jadi presiden, jadi CEO, jadi apalah ya, jadi pemimpin di macam-macam sektor. Nah, tapi untuk seorang Patricia sendiri, pingin tetap jadi wanita karir atau bagaimana? Atau gimana menurut pandangan Patricia? Menurut saya wanita itu bukan menjadi hambatan untuk bermimpi, bukan menjadi hambatan untuk berkarya. Jadi kalau ditanya mau jadi pemimpin, yes, saya mau jadi pemimpin gitu. Pemimpin dalam hal karir pasti ya, karena saya juga tipe orang yang nggak bisa diem di dalam rumah. Jadi dalam hal karir, dalam hal banyak hal ya pastinya, mungkin dalam organisasi atau misalnya bisa merambah ke dunia yang lain ya, saya tetap akan open ya? Gitu loh, nggak yang saya tutup, nggak karena saya perempuan, nggak gitu. Karena menurut saya ya itu tadi, zaman saya itu anak-anaknya pada ambisi semua, nggak cuma yang laki aja gitu, yang perempuan juga punya keinginan yang tinggi gitu. Apalagi zaman sekarang zamannya apa, women empowerment ya. Iya, benar. Jadi awarding pun ada yang award ke para perempuan yang sudah punya karya gitu, punya jasa istilahnya. Jadi menurut saya nggak ada salahnya kita sebagai perempuan untuk bisa berkarya. Jangan pernah menganggap diri sendiri kita itu nggak mampu hanya karena gendernya kita. Bener superwoman. Sekarang itu hidupnya superwoman. Jadi yang cowok-cowok jangan minder ya. Karena cewek-cewek sekarang jadi nomor 1 ini. Oke, ini udah pertanyaan terakhir untuk Patricia. Dan mungkin Patricia mau kasih pesan-pesan untuk Amitia People, tentunya Amitia People yang anak-anak muda, generasi anak muda. Dari Patricia apa kira-kira? Kalau pesan dari saya sebenarnya jangan pernah merasa diri kita itu terlalu muda untuk mencoba sesuatu gitu. Justru semakin muda kita bisa mencoba itu semakin baik, karena semakin banyak juga pengalaman-pengalaman yang kita bisa dapat di usia yang tergolong muda gitu, sehingga kedepannya bisa tahu gitu apa solusinya, apa yang harus dilakukan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa diri kita itu minder lah, jangan pernah minder dan terus mencoba sampai kita bisa mendapatkan apa yang kita ekspektasikan. Benar-benar, jangan putus asa. Betul. Terus coba, intinya gitu. Oke, kita di ujung acara,
kita sampai ketemu lagi di podcast Tamu CEO selanjutnya dengan tamu spesial. Tentunya terima kasih Terima untuk kasih. Patricia ya. Sampai ketemu lagi dan tentunya aku doain sukses di Amin. Singapura nanti. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi Pasti, juga pasti. ya. Nanti Patricia siapa tahu di sana entah jadi penyanyi atau jadi lawyer katanya ya kan. Juga ya. Jadi aku ucapin sukses, sehat selalu dan Amin, selamat ya. mengejar cita-citanya. Di Thank luar you. Indonesia, hebat sekali untuk Patricia. Oke, sampai ketemu lagi. Tamu CEO, Inspiring Vibes Only.